Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakal menceritakan apa saja scene yang hilang atau perbedaan dari Yojo Senki versi anime dan versi light novel. Setelah saya baca novel dan mangganya, terlihat dengan jelas kalau novel dan manga Yojo Senki bisa dibilang hampir sama persis. Namun berbeda dengan versi anime, di mana ada banyak sekali perubahan scene yang terjadi dan beberapa pemotongan scene. Lalu, seberapa besar perubahan Yojo Senki versi anime dan novel? Bagi saya, versi anime jauh lebih menarik dibandingkan versi manga ataupun novel. Di versi novel, cerita Yojo Senki bisa dibilang sangat kental dengan unsur fantasi dan magicnya, di mana ada banyak sosok dewa yang menguasai dunia dan penjelasan tentang relik suci. Sedangkan di versi anime, ceritanya sudah disesuaikan sedemikian rupa agar menjadi lebih dramatis dengan pendekatan yang menarik dan art yang jauh lebih serius. Ini adalah beberapa perubahan atau perbedaan yang cukup major dan menarik di versi anime dan light novelnya. Pertama adalah urutan cerita. Episode 1 di versi anime sebenarnya adalah volume 1 chapter 3 dengan banyak perubahan dan pemotongan. Sedangkan episode 2 dan 3 adalah volume 1 chapter 1 dan 2. Jadi, kalau mau diurutkan sesuai timeline novel, urutan episode di Yojo Senki Season 1 adalah episode 2, 3, 1, lalu lanjut ke episode 4. Selanjutnya adalah sosok makhluk X yang sangat berbeda jauh dengan versi anime. Kalau versi novel dan manga, sesaat setelah dirinya terdorong ke rel kereta api, tubuh aslinya terkirim dan bertemu langsung dengan wujud pencipta atau Tuhan yang pada akhirnya dia panggil sebagai makhluk X. Sedangkan di versi anime, sepertinya scene ini dibuat dengan lebih dramatis dengan berupa time stop dan segala sesuatu di sekitar Tanya menjadi medium dari suara dewa tanpa memperlihatkan wujud dari dewa sama sekali. Kalau disuruh pilih bagusan mana, pastinya jauh lebih bagus scene time stop yang ada di versi anime. Dengan menggunakan medium suara, membuat keberadaan dewa menjadi sangat dramatis dan mencekam. Sedangkan di versi novel, pertemuan mereka terasa terlalu biasa saja karena sudah banyak sekali cerita isekai lain yang menggunakan pendekatan yang sama, yaitu si MC bertemu dengan dewa sebelum dirinya terkirim ke dunia lain. Oh ya, siapa tahu kalian ada yang nggak sadar, di saat time stop terjadi, di sini terlihat dengan jelas poster anime Overlord. Salah satu alasan kenapa ada poster Overlord di anime Yojo Senki, karena autor dari kedua cerita ini saling kenal satu sama lain dan berteman baik semenjak mereka masih di Arcadia. Di versi novel, salah satu percakapan dewa kepada Tanya sebelum terkirim ke dunia lain adalah dewa menjelaskan tentang 10 perintah Tuhan yang mulai terlupakan. Kalian yang nonton Nanatsu no Taizai pasti familiar lah dengan 10 perintah Tuhan dan dari mana referensi ini diambil. Versi novelnya juga menggunakan benar-benar banyak sekali referensi dalam ceritanya, antara lain adalah kupu-kupu Zhuangzhou, konservatif Menyot dan Amish, eksperimen penjara Stanford, dan sangat banyak lagi. Dari sini saya merasa kalau sepertinya penulis suka sekali menggunakan banyak referensi dari dunia nyata agar lebih mudah menjelaskan kepada pembaca mengenai situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Berhubung novel hanya sekedar tulisan dan manga adalah cerita bergambar, maka menggunakan referensi dari dunia nyata tentu akan sangat mempermudah hal itu. Berbeda dengan versi anime, di mana referensi ini sangat jarang muncul dalam dialog karena menjelaskan tentang referensi yang dimaksud sudah tidak diperlukan dan cukup tampilkan saja dalam bentuk visual yang bergerak. Oh ya, satu lagi, kalau kalian perhatikan ilustrasi versi novel, manga, dan anime, semuanya berbeda. Saya rasa hal ini terjadi karena memang sang penulis tidak menjelaskan deskripsi pasti mengenai fisik setiap karakternya. Makanya, interpretasi setiap ilustrator menjadi tidak konsisten dan menyesuaikan dengan apa yang mereka bayangkan. Contohnya adalah ilustrasi kolonel yang menyerang Tanya di episode 2. Nah, kalau di versi manga, kolonel itu terlihat sangat muda, sedangkan di versi anime, kolonel itu terlihat dengan jelas sebagai orang tua dengan wajah yang sangat tegas. Lanjut di volume 1 chapter 1, ada scene yang tidak diperlihatkan di versi animenya, yaitu kecurigaan Rerugen terhadap latar belakang Tanya. Di anime kita diperlihatkan dengan sangat jelas kalau Rerugen seperti sangat risih dan tidak percaya dengan sifat kepribadiannya Tanya. Nah, di versi novel, diceritakan alasan kenapa Rerugen sampai sejauh itu. Rerugen yang curiga dengan asal-usul Tanya, kemudian mengutus intel untuk mengecek panti asuhan yang pernah merawat Tanya, dan hasilnya dia tidak menemukan apa-apa. Rerugen pun bingung dari mana asal-usul fanatisme yang dimiliki Tanya. Dia curiga kalau Tanya adalah orang yang sangat barbar dengan hobi berperang dan nafsu membunuh. Makanya dia penasaran dari mana asal-usul sifat itu. Bahkan dia berpikir kemungkinan apakah alasan Tanya bergabung dengan militer agar dia bisa membunuh dengan bebas. Di versi anime juga tidak dijelaskan seberapa berharga dan bergengsinya medali Silver Wing Assault yang Tanya terima setelah berhasil menahan serangan musuh sendirian. Nah, salah satu alasan kenapa medali itu begitu spesial, karena sampai saat ini hanya Tanya seorang yang menerima medali itu dan masih dalam keadaan hidup, yang mana sebagian besar penerima medali itu adalah orang-orang yang mati di medan perang. Sekarang kita pindah ke scene percobaan. Di anime, kita diperlihatkan kalau Tanya berkali-kali terkena ledakan dari penelitian yang gagal. Namun kita hampir tidak diceritakan seberapa besar dampak dari ledakan itu.
Nah, di novel dikatakan kalau teknologi medis di dunia ini sudah sangat maju, karena jika tidak begitu, maka Tanya yang sekarang hanya akan punya tangan kiri saja. Oh ya, alasan kenapa Tanya tetap memegang orb magic meskipun hampir meledak, karena sebagai tentara, dia dilarang untuk membuang orb itu. Secara naluri, dia ingin membuang orb itu agar tidak meledak di tangannya, namun dia diberikan kewajiban untuk menjaga orb itu agar tetap utuh dalam kondisi apapun. Dengan kata lain, semua yang meledak dari awal sampai akhir adalah orb yang sama dan terus-menerus di-upgrade. Lanjut lagi, kalau di anime, proses percobaan orb Type 95 dibatalkan dengan sangat simpel, hanya dengan modal surat dari Tanya, dan alasan kalau dia masih terlalu muda untuk jadi kelinci percobaan. Tapi kalau di novel, proses ini melalui diskusi yang sangat panjang karena para atasan sangat dilema, harus memilih antara kemajuan teknologi atau kehilangan prajurit berbakat. Para atasan pun sempat curiga dengan laporan yang ditulis Tanya mengenai percobaan itu. Hal ini dikarenakan laporan yang dia tulis sangat detail dan lengkap sehingga tidak terasa seperti tulisan anak umur 10 tahun. Namun pada akhirnya, kecurigaan itu menghilang karena mereka telah memastikan kalau Tanyalah yang benar-benar menulis surat itu. Setelah Tanya menulis surat dan disetujui oleh atasan, kalau di anime muncul scene di mana waktu berhenti dan makhluk X muncul untuk berbicara dengan Tanya. Nah, kalau di light novel, scene itu diganti menjadi pertemuan para dewa. Terserah kalian mau sebut mereka dewa atau malaikat, saya pun gak mengerti apakah mereka adalah malaikat yang mengaku sebagai Tuhan atau emang Tuhan yang dipanggil malaikat. Di sini para dewa berdiskusi tentang alasan kenapa jumlah manusia yang percaya kepada mereka semakin berkurang dari masa ke masa. Diskusi terus berlanjut dengan tema yang semakin suram, hingga akhirnya Angel of Wisdom menyarankan untuk menurunkan relik suci yang baru ke dunia. Di sini dikatakan kalau ternyata para dewa telah menurunkan banyak sekali relik suci ke dunia yang jumlahnya sebanyak bintang di langit. Namun karena penyebarannya yang tidak merata, akhirnya relik itu tidak begitu dipergunakan dan malah dijadikan sebagai barang peninggalan bersejarah. Akhirnya mereka berencana untuk menjadikan Tanya sebagai bahan percobaan dari relik suci itu dengan syarat Tanya harus berdoa kepada Tuhan jika ingin menggunakan kekuatan relik tersebut. Dan cara mereka menurunkan relik itu adalah dengan membawa nama mukjizat. Balik lagi ke scene percobaan, kalau di anime, eksperimen terakhir terjadi di udara dan profesor berada di ruang kontrol sambil memberikan instruksi. Namun kalau di novel, eksperimen itu terjadi di daratan dan profesor berada di sebelah Tanya. Nah, ketika orb itu hampir meledak untuk terakhir kalinya, di anime terjadi scene waktu berhenti. Tapi kalau di novel, Tanya bertemu dengan salah satu dewa dan terjadi percakapan di antara mereka berdua. Hasil percakapannya sama seperti yang kita tahu di anime, yaitu Tanya harus berdoa setiap kali ingin menggunakan kekuatan orb yang telah diberkati dan sekarang telah menjadi relik suci. Sekarang kita pindah ke chapter 3. Keseluruhan cerita di chapter 3 ini adalah episode pertama Yojo Senki, namun dengan banyak detail yang dihilangkan. Bisa dibilang, kalau episode 1 Yojo Senki adalah setengah cerita dari chapter 3 volume 1, yang mana setengah awalnya dihilangkan dari anime. Nah, setengah awal cerita yang hilang antara lain adalah pembentukan pasukan 205, musuh yang mereka lawan adalah Franchise Republic, pertemuan Tanya dengan Sebriakov, dan perkenalan karakter Arya yang merupakan teman dekat dari Sebriakov. Kalau di anime, scene dua orang prajurit yang tidak ingin mendengar perintah Tanya bisa dibilang cukup dipanjangkan hingga akhirnya dikirim untuk mati di garis belakang. Padahal kalau di versi novel, keberadaan mereka cuma sebentar saja, lalu kemudian dikirim mundur. Setelah misi mereka selesai, pasukan Tanya kemudian dikirim untuk menyelamatkan pasukan pengintai. Salah satu anggota pasukan pengintai itu adalah Arya. Kalau di versi anime, seperti yang kita lihat, semua anggota pasukan pengintai telah habis terbunuh sebelum Tanya sempat menyelamatkan mereka. Berhubung Arya juga adalah bagian dari tim pengintai itu, maka bisa dipastikan kalau Arya juga sudah mati. Tapi ternyata Arya masih hidup sampai sekarang, dan setelah saya cari tahu, Arya menjadi karakter eksklusif yang hanya muncul di versi manga Yojo Senki. Kita sekarang masuk ke volume 1 chapter 4. Sepertiga dari chapter ini berisi obrolan para petinggi mengenai kinerja Tanya dan rencana promosi. Namun Rerugen terus-menerus menolak ide tersebut dan mengatakan kalau kepribadian Tanya sangatlah berbahaya. Di sini obrolan mereka sangat panjang, mulai dari badan intelijen yang sudah mengecek background Tanya, anggota kepolisian yang sudah memeriksa berkas pribadi Tanya, dan pencapaian Tanya yang sangat cemerlang ketika masih berada di sekolah sebagai lulusan peringkat kedua dengan menghasilkan tesis yang sangat membantu Departemen Kereta Api. Namun dengan semua pencapaian itu, Rerugen tetap menolak dan berkata bahwa dia telah bertemu Tanya sebanyak 3 kali dan di setiap pertemuannya dia menyadari kalau kepribadian Tanya sangat berbahaya. Nah, dialog yang sangat panjang ini disingkat menjadi scene yang sangat pendek di akhir episode 1. Oke, kita lanjut ke episode 4. Di situ terdapat scene di mana Kapten Uger menanyakan alasan kenapa Tanya selalu membawa senapan kemana-mana. Nah, kalau kalian perhatikan, setelah scene itu tidak ada lagi scene yang memperlihatkan Tanya membawa senjata kemana-mana. Kalau di novel, setelah Tanya mendengar perkataan Uger mengenai senapannya, dia kemudian menitipkan senjata dan orbnya kepada petugas yang mengurus barang titipan. Jadi sepanjang dirinya di dalam kampus, Tanya tidak pernah lagi membawa senjata ke dalam area kampus selain pisau belati yang sengaja dia simpan. Makanya kalau kalian perhatikan, Tanya tidak membawa senjata ke dalam perpustakaan.
Nah, setelah Shin Tanya bertemu dengan Zetor di perpustakaan dan kantor, kalau di novel, setelah itu Tanya mengikuti perjalanan kuliah atau college trip, yang mana perjalanan ini adalah pelatihan fisik bagi para tentara di kampus. Di sini, Tanya menjelaskan alasan kenapa hanya sedikit perempuan yang bisa bergabung dengan militer. Salah satunya karena semua tentara adalah pria dan para penyihir pun mayoritas adalah pria. Kalaupun ada perempuan yang ingin bergabung dengan tentara, maka persyaratannya akan sangat banyak dan itu bukanlah opsi yang lumrah bagi perempuan untuk menjadi bagian dari militer. Sekarang kita masuk ke chapter 5 volume 1. Di bagian ini, ada yang tidak diadaptasi menjadi anime di season satunya, yaitu time skip 40 tahun semenjak perang berakhir. Tapi scene ini malah muncul dan pindah ke awal movie Yojo Senki. Di sini terdapat reporter bernama Andrew yang ingin mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa perang dulu, dan pencariannya tertuju pada nama V600 dan 11 Goddess. Nah, setelah ini cerita kembali ke timeline awalnya. Kita masuk ke scene pertemuan Kapten Uger dan Tanya di dalam kafe. Ini cuma detail kecil sih. Kalau di anime, Kapten Uger pergi tanpa sempat makan dan minum, tapi kalau di novel, Kapten Uger menyempatkan diri untuk makan bareng dengan Tanya. Kita lanjut ke scene di mana Tanya dan Zetor sedang makan di meja makan. Di sini Tanya mendapatkan posisi baru sebagai kapten dan wing commanders dari pasukan tempur khusus dengan ID unit V600. Maka dari itu, unit pertama yang dibentuk Tanya adalah V601. Kita pindah ke scene di mana Tanya telah selesai melatih semua anggota pasukan tempurnya. Di sini Tanya merasakan hal yang aneh dan berpikir kenapa dia bisa melakukan hal itu. Lalu dia berniat untuk mengecek mentalnya. Nah, kalau di novel dijelaskan lebih jauh, apa yang Tanya rasakan pada saat itu adalah cara dia berpidato di hadapan pasukannya. Dia pun merasa kalau sepertinya ingatannya mulai hilang akibat penggunaan Elinium Type 95, dan tanpa dia sadari, sekarang Tanya menggunakan Rosario di lehernya, sehingga dia berniat untuk mengecek kesehatan mentalnya. Di sini juga Tanya mengeluhkan tingginya yang sama sekali tidak bertambah. Dia pernah konsultasi dan dokter menyarankan dia untuk lebih banyak tidur dan makan. Maka tubuhnya akan semakin tinggi secara alami. Dan dengan ini, volume 1 Yojo Senki berakhir tepat di tengah-tengah episode 5 ketika muncul pemberitahuan bahwa Dakiya menyerang Empire. So, itu tadi adalah semua major plot dan detail yang tidak diperlihatkan di versi animenya. Meskipun cukup banyak detail yang hilang, namun bagi saya, Yojo Senki versi anime sangatlah memuaskan dengan pendekatan cerita yang sangat dramatis dan menarik. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Lord Kazuma. Bang, ada lihat Megumin Darkness sama Aqua nggak? Coba cek di jalan barangkali jatuh. Ada dari Ranger Merah. Hai papa mama di sana. Oh ya, mantap buat kontennya, semangat dan jangan lupa minum air. So, terima kasih semua yang sudah setia donasi dan bye.